Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan pelajaran tauhid. Sekarang surat Al-A'raf ayat 190. Coba ada judul lagi di situ. Baca coba judulnya. Memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Iya. Baca dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-A'raf 190. Ya. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma atahuma shalihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Falamma, lalu tatkala atahuma, dia maksud Allah, ata memberikan kepada huma keduanya yakni Adam dan Hawa, ya, sholihan, seorang anak yang soleh yang sempurna itu ya. Ja'ala lahu, maka keduanya menjadikan lahu baginya, bagi Allah, syuraka, sekutu, fima atahuma, pada apa yang dia Allah telah memberikan kepada keduanya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Fata'ala, maha tinggi Allah, amma, dari apa yang yusyrikun, mereka sekutukan. Al-A'raf ayat 190. Nah, sini kita membahas tentang kita dilarang itu memberi nama dengan sebutan Abdul. Abdul artinya hamba, dinisbatkan kepada selain Allah. Seperti misalkan contoh Abdi Amr atau Abdil Ka'bah, hamba Amr atau hamba Ka'bah. Itu kan kata nama Abdul yang berarti hamba ini dinisbatkan kepada selain Allah. Itu kata ulama, yakni Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu ulama Andalus mana? Spanyol. Namanya Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu kalau disebut Al-Qurtubi masuk Cordoba di Spanyol kan? Ya, Ibnu Hazm itu terkenal, yang disebut orang-orang itu madhab Zahiriyah, ulama hebat. Nah, kata Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Mereka para ulama telah bersepakat atas pengharaman setiap nama yang mu'abbadin, yang diperhambakan, li ghairillah, kepada selain dan Allah. Itu tadi saya beri contoh seperti Abdul Amr gitu misalkan, hamba Amr, atau Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Nah, ini selain Allah kan, ini dilarang. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Hasya Abdul Muttalib. Nah, kecuali ada pengecualian, kecuali Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa nih? Paman. Ayah. Bukan, kalau pamannya Nabi Abu Thalib. Kalau ayah Nabi Abdullah, ini kakeknya Nabi. Karena lafaz Abdul ya kan? Abdul Muttalib. Nah, ini pengecualian nih. Tuh, yang yang disepakati oleh ulama ya. Terus kok dalilnya ini, dari mana kita tahu dalilnya ya? Nah, ini begini, kata Ibnu Abbas,
Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah berkahnya fil ayat tentang ayat ini qala, dia berkata lamma tawasyaha Adam, tatkala Nabi Adam alaihi salam tawasyaha membenaminya, maksudnya ini kinayah itu sebenarnya dari mencampuri Hawa, maksudnya Adam alaihissalam mencampuri Hawa, hamalat, maka Hawa ini apa namanya, hamil. Fa'atahuma iblis, lalu iblis datang kepada keduanya. Faqala, Nabi berkata, ini shahibukuma, sehingga aku adalah sahabat kalian berdua, alladzi yang akhrajtukuma, yang aku telah mengeluarkan kalian minal jannah, dari surga. Ini dialog iblis sama Adam dan Hawa. Latubi'unnani, sungguh benar-benar kalian mesti mentaatiku. Au la aj'alanna lahu qarnai ayyil, atau sungguh aku akan menjadikan baginya qarnai ayyil, dua tanduk rusa. Fayakhruju min batni fayashukku, lalu dia keluar dari perutmu, lalu dia membelahnya. Wala af'alana, dan sungguh aku benar-benar melakukannya. Ini kata iblis. Nanti kalau tadi kan apa namanya, Adam dan Hawa disuruh taat sama iblis. Kalau nggak taat, konsekuensinya apa itu? Dibelah, ya kan? Kemudian anaknya keluar itu ada tanduk rusa, ya. Kemudian yukhawwifuhuma, iblis menakut-nakuti keduanya. Ini samiyahu, berilah nama ia Abdul Haris, namailah anak itu Abdul Haris. Fa'abaya ayyuti'ahu, lalu keduanya enggan mentaati iblis. Fakharaja mayyitan, lalu bayinya itu keluar dalam keadaan mati. Summa hamalat, kemudian Hawa hamil lagi. Fa'atahuma aidan, lalu iblis mendatangi juga kepada keduanya. Faqala misla qauli, lalu iblis itu berkata seperti perkataannya, suruh namain Abdul Arif. Fa'abaya, lalu keduanya enggan ayyuti'ahu, mentaatinya. Fakharaja mayyitan, lalu bayi itu keluar dalam keadaan mati dua kali, mati. Kemudian ketiga kalinya summa hamalat, kemudian Hawa hamil lagi. Fa'atahuma, lalu iblis mendatangi keduanya. Fadzakarolahuma, lalu menyebut kepada keduanya. Fa'adarokahuma hubbul walad, lalu kecintaan kepada anak itu memperoleh keduanya. Enggak mau lagi mati lagi dua kali, gitu kan. Kemudian fasammayahu Abdul Haris, lalu keduanya menamainya Abdul Haris. Fadzalika qauluhu ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Begitulah firman Allah Ta'ala yang surat
surat Al-A'raf ayat 190. Keduanya yakni Adam dan Hawa menjadikan sekutu bagi Allah tentang apa yang ia berikan kepada keduanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Apa namanya? Tuh, kita pernah dengar nggak Adam dan Hawa berbuat syirik? Ini kesyirikannya. Oh ini. Adam dan Hawa pernah berbuat syirik kepada Allah. Kesyirikannya ini di mana itu kesyirikannya? Memberi nama anaknya Abdul Harith. Abdul Harith itu siapa ya? Al Harith itu nama iblis. Nah, ini yang kita bahas di bab kita ini, memberi nama dengan sebutan Abdul, hamba, dinisbatkan kepada selain dan Allah. Nah itu letak kesyirikannya, ya kan? Nah coba kalau kita diuji kayak gini, misalnya, ada orang aku nakutin. Kalau misalkan nggak ikutin apa kata gue, nah lo mati, ya kan? Satu, dua kali mati juga. Jangan kita Nabi juga berat kan? Itu kecintaan terhadap anaknya, ya kan? Beratnya akhirnya menuruti apa yang iblis mau. Nanti banyak, ini bukan persoalan cuma apa namanya, kejadian ini bukan cuma hanya terjadi pada iblis dan Nabi Adam. Sampai sekarang juga ada pengikut iblis yang menyuruh orang berbuat syirik, kemudian diancam, ya, diancam ancamannya itu menyuruh kita berbuat syirik. Coba kalau nggak kuat keimanan, terjerumus nggak? Terjerumus, kita takuti. Nah itu dia, makanya tuh kalau kata Nabi tuh, peganglah kalimat apa nama itu, tetaplah bertauhid kepada Allah sekalipun kamu dibakar atau dimutilasi. Itu kunci tauhid, nggak ada toleransi, sekalipun kita harus mati. Itu ya, itu. Nah, kesyirikan ini dalam hal apa namanya, ini dari hadis lain dengan sanad sahih dari Qatadah. Qala syuraka ufito atih, kesyirikan dalam hal mentaatinya, walam yakun fi ibadati, tetapi bukan dalam hal beribadah kepadanya. Ini letak kesyirikan itu. Kesyirikannya dalam masalah ketaatan. Jadi syirkut to'ah, syirik ketaatan. Memang Nabi Adam dan Hawa tidak menyembah iblis, tapi mengikuti apa yang kata iblis. Model yang dia begini disebut syirik to'ah. Nah itu, ya. Kemudian dengan sanad yang sahih dari jalan Mujahid, lain ataitana solihan, sungguh jika akan kau datangi pada kami solihan, seorang anak yang soleh, yang sempurna. Dari situ dilihat ini. Qala asfaqo alla yakuna insan. Nah, keduanya yakni Adam dan Hawa khawatir bahwa dia anak bayi yang baru lahir itu tidak menjadi manusia, karena dia kan keluar tuh apa namanya, ada dua tanduk rusa. Adam dan Hawa tidak ingin terulang lagi, dia ingin menjadi manusia bayi yang baru lahir itu. Itu apa namanya, itu cerita tentang percakapan antara iblis dan Adam dan Hawa. Nah, itu ya. Jadi kita nggak boleh memberi nama anak itu dengan sebutan Abdul. Abdul itu artinya hamba. Kemudian kita nisbatkan kepada
selain Allah. Boleh disebutkan hanya kepada Allah aja, hamba Allah. Misalkan Abdullah kan artinya hamba Allah. Dan dengan nama-nama Allah yang lain, dan Abdul Rahman, hamba Ar-Rahman, Malik gitu ya. Abdul Malik. Ambil nama-nama Allah. Nggak mesti harus lafaz Allah aja gitu maksudnya kan. Itu yang kita diminta itu. Tapi kalau kita nisbatkan kepada selain nama Allah, maka itu namanya syirik. Syiriknya dalam masalah prinsip to'ah nanti ya. Dan kufur nikmat yang memberi kenikmatan berupa anak, itu kan dari Allah. Kok dinisbatkan kepada selain Allah? Itu dia masalahnya, ya kan? Kufur nikmat. Jadi memberi nama itu kan hati-hati ya, nggak sembarangan memberi nama anak, gitu ya. Ada terkandung maksud. Dalam masalah tauhid aja ada pembahasan masalah kesyirikan dalam hal memberi nama. Nah, itu. Tapi kalau misalkan nggak tahu, tanya sama yang ngerti, yang asal kasih nama. Prinsipnya kasih nama yang baik, ya kan? Tetapi perlu juga diketahui batasan-batasannya seperti ini. Orang kalau nggak ngerti kan asal aja. Namanya bagus nih. Tapi Harit Al-Harit. Kalau nggak tahu ya. Iya. Itu namanya bule. Nah itu. Oh berarti nggak boleh syirik ya? Syirik. Ada masuk ke dalam bab kesyirikan, gitu ya. Dari sini kan kita bisa tahu bahwa Nabi Adam dan Hawa juga pernah melakukan perbuatan syirik. Gitu ya. Itu sekelas Nabi. Berarti belum maksum. Hah? Iya, nggak bekas dari dosa. Iya maksudnya Nabi Adam belum maksum ya? Iyalah, itu apa yang namanya? Yang maksum Nabi Muhammad. Ada tergelincir, iya kalau dia ada maksum seperti Nabi Muhammad ya beda. Berarti yang maksum Nabi Muhammad doang gitu. Ya, artinya manusia itu kan dijaga, Nabi Muhammad SAW itu dijaga, gitu kan. Ya Allah punya ada hikmah tersendiri lah sebagai pelajaran itu kan. Buat apa namanya Nabi itu Adam gitu kan. Nih hati-hati sama iblis, setan, ya kan? Sekelas Nabi aja bisa tergelincir. Apalagi kita tuh tipu daya setan tuh luar biasa. Tuh kan? Sekarang kita banyak kan menjadi temennya setan. Banyak. Contohnya sekarang. Iya. Kita cuma satu berdua. Ya itu dia. Tadi banyak. Halus. Termasuk kak? Dia termasuk. Udah nih. Termasuk. Setan tuh halus. Udahnya dijauhkan gitu dari kebaikan. Itu yang ayat yang tentang ini. Allah tidak merubah satu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Orang artinya ayat itu bagaimana? Artinya ayat itu umumnya orang. Lalu kalau mau berubah berbuat, gitu kan? Kerja. Orang terbatas memaknai begitu kan? Iya. Kalau ya nggak salah dari segi sebagian makna ya. Tapi maksud ayat itu, kalau tidak merubah satu kaum sebelum kaum itu merubahnya, itu maksud ayat itu begini. Allah berkehendak kamu dalam kebaikan dengan mengikuti petunjukku. Ikuti petunjukku, kamu dalam kebaikan. Itu. Kemudian dirubah sama manusia ini, dia pilih jalan lain. Ya udah dirubah akhirnya. Itu maksudnya itu begitu. Jadi selama kamu dalam petunjukku, kamu dalam kebaikan. Kami tidak akan merubah, maksudnya Allah tidak akan merubah kebaikan itu. Allah ada jalan baik gitu. Asalkan ikut petunjuk Allah. Nah, tapi kalau nggak mau ikut petunjuk Allah, ya udah dirubah akhirnya. Yang merubah siapa?
Manusianya sendiri itu dia. Maksudnya begitu ya? Iya itu ayat itu maksudnya begitu. Tapi orang artikan lu nganggur lu. Iya, lu mana mau berubah? Diam aja. Iya. Begitu bukan ya, termasuk bukan ya? Bukan itu maksudnya itu. Walaupun ada sebagian dari maknanya ada namanya mau ada perubahan ya harus berbuat. Tapi maksudnya itu nggak begitu tafsirannya. Ya, jadi kita dilarang memberi nama kepada memberi nama hamba abdun dengan selain Allah. Itu merupakan satu bentuk kesyirikan. Memang ini ya anak bang ya tadi udah ngerasa nih mengoki ya bang ya aneh dengan kelahiran anak itu satu kebahagiaan yang Allah berikan kepada hamba itu kan. Tapi Allah ingatkan juga tuh di surat Al-Munafiqun juga yang ayat 9 tuh A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. La tulhikum janganlah menyibukkan, janganlah melalaikan kamu amwalukum harta-hartamu wala auladukum dan anak-anakmu an dzikrillah dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa saja yang melakukan itu faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Harta dan anak itu adalah kesenangan, satu kebahagiaan yang diperoleh oleh hamba. Nah, dengan hamba merasakan kebahagiaan ini, seringkali orang lupa sama Allah, ya bang. Makanya Allah ingatkan lagi karena kasih sayangnya Allah pada hamba mukmin dengan ya Allah dan amanu. Jangan kebahagiaan yang kamu dapat yang aku berikan lah gitu ya, yang aku berikan melalaikan kamu dari mengingat Allah. Maka itu dia dulu saya sudah sampaikan itu. Mana ujian yang lebih berat, ujian kesusahan atau kesenangan? Kesenangan, karena kesenangan ini apa namanya sifatnya itu mudah lupa sama Allah. Itu ya. Harta, kekayaan sama kebahagiaan, ya kan? Berat berarti kalau kesenangan ya. Senang lebih berat itu. Nah, Allah mau kamu senang, kamu susah, kamu tetap istiqomah. Artinya tetap jalani ketaatan, baik dalam keadaan senang atau susah. Nah, itu namanya istiqomah. Ya, mau dapat surga. Ya. Ya, semua orang kalau tanya mau dapat surga. Mau. Sholat kagak. Ya. Nah, tidak begitu. Ini apa namanya konsepnya. Kita lanjutkan ya. Ini sedikit tentang ini masih ada hubungan ya. Bab berikutnya itu judul apa ya, cobaan bacaan dalilnya. Menetapkan Asmaul Husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf 180. Ya. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka
berdoalah kepadanya dengannya, dengan nama-nama yang Asmaul Husna itu. Wazaru, dan tinggalkanlah alladzina, orang-orang yang yulkhiduna fi asma'i, yang menyalahartikan di tentang nama-namanya. Al-ayah lanjutannya, sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan dibalas sebab apa yang mereka kerjakan. Pembahasan bab ini, ayat ini dimasukkan ke dalam bab tauhid. Ini untuk bantahan terhadap orang-orang yang bertawasul, yang berwasilah, menjadikan perantaraan kepada Allah dengan orang-orang yang mati. Ini pembahasannya. Ya. Yang disyariatkan adalah menjadikan atau berwasilah kepada Allah dengan nama-namanya Asmaul Husna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Nah, di sini coba lihat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, gitu ya. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Maksudnya dengan perantaraan nama-nama Allah itu. Maksudnya kalau mau berdoa, itu ya, kita diperintah dalam ayat ini diperintah menjadikan nama-nama Allah yang Asmaul Husna itu sebagai wasilah untuk kita berdoa kepada Allah. Misalkan contoh kita mau berwasilah dengan nama Allah sebelum berdoa. Misalkan contoh kita mau minta pengampunan Allah, kita sebut dulu nama Allah yang berhubungan dengan masalah pengampunan. Ya Ghaffar misalnya, wahai Maha Pengampun. Taghfirli, ampunilah aku. Kayak itu. Jadi namanya kita sebelum berdoa berwasilah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kemudian kita mau memohon minta rezeki. Ya Razzaq, wahai yang Maha Pemberi rezeki. Nah, kita sebut dulu tuh, kita berwasilah dengan nama Allah itu. Kemudian farzuqni, maka berilah aku rezeki. Itu maksudnya. Makanya kan kalau ada berdoa tuh di antara itu puji Allah, gitu maksudnya. Boleh dijadikan wasilah. Wasilah itu untuk penghubung supaya doa kita dikabulkan, gitu ya. Nah itu. Nah kemudian kita dilarang berwasilah kepada selain Allah. Yang sering dilakukan berwasilah kepada sampai kalau berdoa sama Allah. Wali yang udah mati, kuburan, nggak boleh. Dilarang sama Allah. Kemudian wazarul ladzi yukhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan tentang nama-nama Allah. Ini di hadis Ibnu Abi Hatim menyebut Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ini yulkhiduna fi asma'i, mereka orang-orang yang menyalahartikan tentang nama-namanya. Yusyrikuna, mereka berbuat syirik. Wanahu, dan darinya, dari Ibnu Abbas, ini kesyirikan mereka. Sammaulata minal ilah, mereka menamai Al-Lata diambil dari al-ilah. Apa kan Lata wal Uzza, ya, berhala, kan? Itu. Mereka menamai Al-Lata sebagai Tuhan, wal Uzza, dan Uzza diambil dari kata Al-Aziz. Itu Al-Aziz artinya apa? Yang
maha perkasa. Al-Aziz nama Allah bukan? Nama Allah. Ini disalahgunakan. Nah itu dinamai Al-Aziz itu dengan nama Al-Uzza. Itu yudkhiluna fiha ma laysa minha. Mereka memasukkan di dalamnya, di dalam nama-nama itu ma laysa minha, apa yang bukan darinya. Itu letak apa namanya? Kesyirikannya itu. Ya. Nggak boleh nama Ar-Rahman. Kita punya apa? Memberi nama Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim nggak boleh, mestinya Rahman atau Abdul Rahim itu. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim atau Aziz itu apa namanya? Nama bagi Allah. Ya. Kalau kita memberi nama diambil dari nama Allah, dinisbatkan dengan lafaz Abdul, jangan tersendiri. Nggak boleh dinamai misalnya Al-Aziz, nggak boleh, itu nama Allah. Syiriknya dalam masalah apa? Syiriknya dalam masalah nama dan sifat, gitu ya. Nah, ancamannya itu dia ancamannya. Nah, kalau menyalahgunakan nama-nama Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, itu ancaman itu. Nanti akan dibalas sebab apa yang mereka kerjakan. Nanti ancamannya yang menunjukkan larangan. Jadi kalau ada kalimat di dalam Al-Quran atau hadis yang berupa ancaman, itu termasuk lafaz yang menunjukkan larangan. Begitu sebaliknya, kalau kita dapati dalam Quran atau hadis yang memberikan kabar gembira, tabsyir, kabar gembira, dan memuji pelakunya, itu menunjukkan lafaz perintah. Misalkan contoh, orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Ini kan kabar gembira. Beriman termasuk perkara yang diperintah karena diberi kabar gembira. Itu menurut kaidah usul seperti itu. Ya. Nah ini lafaz menunjukkan larangan. Nah, jadi boleh dari ayat ini juga Allah memerintah berdoa kepada Allah dan bertawasul dengan nama-nama Allah. A'udzu bikalimatillah, karena itu dua yang a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan perantaraan firman Allah yang maha sempurna at-tamat min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang dia ciptakan. Kemudian ayat ini juga melarang menyalahgunakan atau menyalahartikan nama-nama Allah. Kemudian ayat ini juga mengandung makna memerintah kita berpaling dari orang-orang bodoh dan orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Nah itu ya. Dan ayat ini juga sebagai dalil ancaman yang keras bagi orang yang menyalahartikan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, terus gitu dulu ya, dua dulu ya. Tadi Pak Min datang nih. Mudah-mudahan. Ya kita coba dulu sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah telepon dari tadi kan dari sore.